Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar malam ini? Ayo belajar dengan semangat ya. Hari ini kita masih belajar tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran ke-6. Anak-anak ibu, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak, para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum dan ramah. Anak-anak ibu, di sini Edo dan teman-temannya itu memakai pakaian adat dari daerah mereka masing-masing. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjungan ke stand-stand pameran ya. Anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang makanan khas dari berbagai daerah. Misalnya, Maluku terkenal dengan makanannya yaitu papeda. Jawa Barat terkenal dengan makanannya itu combro. Bali dengan makanan sate plecing. Jawa Tengah terkenal dengan ketupnya. Sumatera Utara terkenal dengan kue ombus-ombus. Lampung terkenal dengan kue gegado. Jawa Timur rujak cinggurnya. Sumatera Selatan dengan tekwan. Sulawesi Selatan terkenal dengan kue jelang kote. Jakarta terkenal dengan makanan yaitu kerak telur. Jogja terkenal dengan bakpianya. Inilah makanan khas daerah-daerah yang ada di Indonesia. Yuk kita buat daftar hasil kunjungan ke stand-stand pameran. Sini anak ibu, ada jenis makanan, pakaian adat, informasi daerah, dekorasi penunjang. Dari Jawa Tengah yaitu terkenal makanannya itu ketup, medoan, dan lumpia. Pakaian adatnya itu pakaian Jawi Jangkep. Kemudian Jawa Tengah ini beribu kotakan di Semarang. Di Semarang kemudian terkenal dengan Candi Borobudur. Kemudian Sumatera Barat terkenal dengan makanannya yaitu kacimui, gajebo, rendang, dan lompong sagu. Kemudian pakaian adatnya itu terkenal dengan pakaian yang ada di 5P, Rumah Nan Gadang atau Bundo Kanduang. Sumatera Barat ini beribu kotakan di Padang. Kemudian dekorasi penunjangnya di daerah Padang itu yaitu rumah gadang. DKI Jakarta terkenal dengan jenis makanannya itu kerak telur, nasi uduk, dan gado-gado. Pakaian adatnya itu baju koko dan sadaria. DKI Jakarta beribu kotakan di Jakarta. Kemudian terkenal dengan ondel-ondel. Ondel-ondel ya anak-anak ibu berasal juga dari Betawi. Kemudian Bali terkenal dengan makanannya bebek bertutu, nasi tepeng, dan bubur meguh. Kemudian pakaian adatnya baju safari dan kebaya Bali. Provinsi Bali ini beribu kotakan di Denpasar. Kemudian dekorasi penunjangnya yaitu tari pendek dan tari kecak. Lalu
Papua. Papua terkenal dengan makanan yaitu seperti papeda, martabak sagu. Pakaian adatnya itu pakaian olim dan sali. Provinsi Papua beribu kotakan di Jayapura. Kemudian dekorasi penunjangnya itu gambar patung Asmat dan tarian paku. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Di Stan Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada, anak-anak, dalam bahasa Palembangnya itu adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tulis dalam bentuk lambang bilangan atau dalam bentuk pecahan. Ini ada namanya juada yang ibu katakan tadi. Kalau orang Palembang namanya juada itu adalah kue. Kue ini dibagi menjadi 18 potong. Kemudian dimakan oleh Siti 3 potong. Jadi bentuk pecahan yang harus kita tulis yaitu 3/18. Paham anak ibu? Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Yang pertama anak-anak ibu, ada brem dibagi menjadi 3. Nih, dibagi menjadi 3. Lalu yang 2 ibu warnain. Ada 2 bagian yang berbeda dari 3 bagian yang ada. Jadi pecahannya yaitu 2/3. Mana 2/3? Nih, 2/3 kita hubungkan ke sini. Oke, C ya. Yang B. Lalu yang B anak-anak, bremnya dibagi menjadi 5. Yang ibu warnai ada 3. Berarti brem yang ibu warnai dari bagian yang 5 itu adalah 3. Jadi pecahannya adalah 3/5. Mana 3/5? Nih, kita panah ke sini. Kemudian yang C. Lalu gambar C, brem dibagi menjadi 6. Warna yang berbeda ada 2. Di sini warna yang berbeda ini dibagikan kepada temannya. Maka temannya mendapatkan bagian 2 dari pecahan yang 6. Berarti 2/6 gitu. Ini kita panah sini. Ada 6 bagian yang D ya nak. Ada 6 bagian juga. Yang berwarna berbeda ada 4 bagian. Bu warnai 4 ya. Dari 6 bagian yang ada. Berarti bentuk pecahnya adalah berapa? 4/6. Paham anak ibu? Dari stand Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang sudah diketahui. Di sini ada pecahan 2/4 dan diwarnai 2 bagian. Sudah ibu bagi menjadi 4 nih kan. Jadi bagi 4 nih. 1, 2, 3, 4. Yang ibu warnai adalah 2. 1, 2. Maka pecahannya adalah 2/4. Jadi kita yang ini yaitu sudah dibagi menjadi 5 ya. 5 ini anak ibu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ibu warnai 3 bagian. 1, 2, 3. Dari 5 yang ada ya, maka pecahnya lah 3/5. Ada lagi nih anak ibu. Ini ibu bagi menjadi 10. Kemudian
Ibu warnai 4. Mewarnai terserah anak-anak ibu ya. Kamu mana yang kamu warnai, terserah aja. Ibu ini warnai 1, 2, 3, 4. Kemudian maka pecahannya itu 4/10. Kemudian ini ada lagi 1/4. 1/4 dari 4 bagian. Ibu warnai 1, maka 1/4. Jangan takut pada hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Awan yang mengandung tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman yang hangat. Itu tadi bacaan mengenai hujan ya anak ibu. Kemudian kita disuruh mencari carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan di atas, lalu jelaskan maknanya secara jelas ya. Ini ada hujan. Hujan itu yang dimaksud dengan hujan apa? Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kemudian ada lagi kata petir. Petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Kemudian kata kilat. Kilat adalah cahaya yang berkelabat dengan cepat di langit, seperti petir dan sebagainya nak ibu ya. Kata matahari. Matahari itu anak-anak ibu besar sekali nak, bola api yang besar sekali. Matahari adalah benda angkasa, titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Itu yang disebut dengan matahari anak ibu. Kemudian ada lagi pengertian dari kata mendung. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Biasanya kalau mau hujan tanda-tandanya mendung dan ada titik-titik air yang hitam lalu nantinya turunlah hujan. Itu mendung adalah awan yang mengandung hujan ya anak-anak ibu. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Coba anak-anak ibu ceritakan pengalaman kamu atau pengalaman kalian di saat ada hujan, ada petir, ada kilat. Kemudian kamu tuliskan di buku tulismu ya. Sekian pembelajaran kita malam ini di tema 5 subtema 1 pembelajaran ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.